Matematikamu benar, tetapi fisikamu mengerikan. Itulah kalimat yang pernah diucapkan Albert Einstein saat menolak gagasan Georges Lemaître, seorang imam Katolik sekaligus fisikawan teoretis, yang pada tahun 1920-an mengusulkan bahwa alam semesta memiliki awal. Sejak awal abad ke-20, satu pertanyaan sederhana memang terus menghantui ilmuwan modern. Jika Big Bang adalah awal dari segala ruang dan waktu, lalu apa yang terjadi sebelum itu? Di ruang laboratorium dan konferensi ilmiah, inilah titik di mana penjelasan fisika mulai kehilangan pijakan. Karena setiap hipotesis besar seperti multiverse, fluktuasi kuantum, atau konsep ruang sebelum ruang selalu berhenti pada batas yang sama. Alam semesta memiliki awal, dan jika ada awal, maka sesuatu harus memicunya. Gambaran tentang detik pertama alam semesta menunjukkan kondisi yang ekstrim, kepadatan hampir tak terbayangkan, suhu jauh lebih tinggi dari inti bintang, dan hukum fisika belum stabil. Para fisikawan menyebut fase ini sebagai masa ketika alam semesta belum memiliki aturan. Segala sesuatu berada dalam keadaan sulit dipahami. Pada tahun 1929, Edwin Hubble menemukan sesuatu yang mengubah arah ilmu kosmologi. Ia mengamati bahwa galaksi-galaksi menjauh dari kita, dan semakin jauh jaraknya, semakin cepat pergeserannya. Temuan ini, yang kemudian dikenal sebagai Hubble's Law, memberi kesimpulan tegas bahwa alam semesta tidak diam. Ia terus mengembang. 3 dekade kemudian, pada tahun 1965, Arno Penzias dan Robert Wilson menangkap radiasi microwave yang sangat lemah dan merata di seluruh langit. Inilah Cosmic Microwave Background atau CMB, radiasi fosil atau sisa panas dari masa ketika alam semesta baru berusia 380.000 tahun, di jagat yang sudah berusia sekitar 13,8 miliar tahun. Untuk fisikawan modern, ini bukan sekadar sinyal. Ini adalah bukti kuat bahwa alam semesta memang memiliki awal. Menariknya, teori Big Bang pertama kali diajukan oleh Georges Lemaître, seorang fisikawan sekaligus imam Katolik. Ia menyebut gagasannya sebagai primeval atom, titik awal yang sangat kecil dan padat, yang kemudian berkembang menjadi alam semesta. Pada awalnya, idenya ditentang oleh banyak ilmuwan besar termasuk Albert Einstein. Dengan terus terang ia pernah berkata, "Matematikamu benar, tetapi fisikamu mengerikan." Bukan karena hitungannya salah, tetapi karena Lemaître seolah membawa sains terlalu dekat pada konsep penciptaan, sesuatu yang saat itu banyak ilmuwan hindari. Namun ketika bukti pengembangan alam semesta semakin kuat, Einstein akhirnya mengakui bahwa Lemaître benar. Momen ini menjadi salah satu episode paling menarik dalam sejarah sains modern. Sebuah teori yang awalnya ditolak karena dianggap terlalu mirip ide penciptaan, justru kemudian menjadi fondasi kosmologi dunia. Sejak saat itu, konflik dalam dunia kosmologi justru semakin besar. Big Bang diterima sebagai teori paling kuat untuk menjelaskan bagaimana alam semesta berkembang. Tetapi teori ini berhenti total ketika mencoba menjawab apa yang terjadi sebelum detik pertama. Lebih tepatnya, sebelum 10⁻⁻43, periode yang dikenal sebagai waktu Planck, batas paling awal yang dapat dijelaskan oleh fisika. Di bawah batas ini, semua rumus dan hukum fisika tidak lagi berlaku. Ruang tidak dapat didefinisikan dengan jelas, waktu kehilangan makna, dan setiap data observasi berakhir tepat di sana. Para ilmuwan menyebut batas ini sebagai tembok pengetahuan. Jika diibaratkan dengan dunia nyata, ini seperti peta digital yang lengkap, tetapi selalu berhenti tepat sebelum pintu masuk sebuah kota. Kita tahu kota itu ada, namun semua instrumen yang kita miliki gagal memberikan gambaran tentang apa yang ada di dalamnya. Jika waktu baru dimulai pada Big Bang, maka muncul pertanyaan yang sulit dihindari. Apakah benar tidak ada sebelum? Atau justru ada keadaan yang memang eksis? Hanya saja, belum mampu dijelaskan oleh sains modern. Pertanyaan ini memicu ketegangan intelektual yang besar, karena pada dasarnya, setiap teori tentang asal-usul alam semesta harus berhadapan dengan kenyataan bahwa sesuatu memulai proses tersebut. Sementara itu, para ilmuwan berusaha keras memahami bagaimana awal ini dapat terjadi, tanpa memasukkan asumsi yang tidak dapat diuji. Namun, semakin dekat mereka bergerak menuju batas pengetahuan, semakin sering muncul pola yang tidak nyaman.
bahwa alam semesta mungkin tidak berdiri sendiri, bahwa ada sesuatu, entah mekanisme, keadaan, atau realitas lain yang mendahului atau bahkan berada di luar ruang dan waktu yang mampu kita pahami. Konflik ini semakin terasa ketika kita melihat teori kosmologi modern. Banyak fisikawan kini berpendapat bahwa singularitas, yakni titik di mana persamaan fisika berhenti bekerja, bukanlah awal mutlak. Dalam pendekatan gravitasi kuantum, alam semesta mungkin mengalami fase sebelumnya, atau berada dalam keadaan di mana waktu belum memiliki arah, tidak maju, tidak mundur, hanya ada. Jika demikian, Big Bang bukanlah awal segalanya, tetapi hanya permulaan bab yang kebetulan dapat kita amati. Namun, di balik seluruh perhitungan, data, dan model matematika itu, tetap muncul satu pertanyaan yang sulit untuk dihindari. Jika memang ada sesuatu sebelum Big Bang, siapa atau apa yang menciptakan kondisi tersebut? Karena, ketika para peneliti mulai menelusuri lapisan terdalam dari awal semesta, mereka justru menemukan sesuatu yang jauh lebih mengejutkan. Semakin jauh penelitian kosmologi menelusuri detik-detik awal kelahiran alam semesta, semakin jelas bahwa Big Bang kemungkinan bukanlah awal mutlak. Banyak temuan teoretis menunjukkan adanya fase fisika sebelum momen itu. Sebuah ranah yang bekerja di luar definisi ruang dan waktu yang biasa kita kenal. Dari sini, sebuah pendekatan baru mulai berkembang. Teori no boundary yang diajukan oleh Hawking dan Hartle menawarkan gagasan radikal. Alam semesta mungkin tidak memiliki awal yang jelas. Pada skala kuantum yang sangat ekstrim, waktu tidak dimulai seperti yang kita bayangkan. Dalam kondisi itu, pertanyaan tentang sebelum Big Bang menjadi kehilangan arti fisiknya, karena waktu sendiri belum terdefinisi secara normal. Pada kesimpulan sementara, Big Bang kemungkinan bukan batas sejarah alam semesta, melainkan batas kemampuan model fisika saat ini. Ada indikasi bahwa alam semesta memiliki kondisi sebelumnya, hanya saja berada pada ranah yang belum dapat dijelaskan atau dipetakan oleh teori fisika modern. Teori lain menawarkan arah yang berbeda. Loop Quantum Cosmology atau LQC menunjukkan sesuatu yang lebih mengejutkan. Alam semesta tidak pernah memiliki awal mutlak. Ia hanya mencapai titik minimum, lalu memantul dan kembali mengembang. Sebuah fase yang dikenal sebagai Big Bounce. Dan jika ini benar, maka Big Bang bukan permulaan segalanya, tetapi hanya satu siklus dalam perjalanan kosmik yang jauh lebih panjang. Lalu model ekpirotik menawarkan teori berbeda. Menurut Corey, Steinhardt, dan Turok, Big Bang tidak terjadi dari ketiadaan, tetapi dari tumbukan dua lembar ruang dalam kerangka teori string. Meski sulit dibuktikan secara langsung, model ini memberi kemungkinan bahwa yang kita sebut awal sebenarnya hanya satu episode dalam siklus kosmik yang berulang. Sementara teori Einstein-Chartan menawarkan pendekatan yang lebih berbasis fisika partikel. Dalam model ini, spin partikel pada kondisi kepadatan ekstrim menciptakan torsi pada ruang waktu. Efek ini mencegah terciptanya singularitas, sehingga alam semesta tidak jatuh ke titik tak terhingga. Dengan mekanisme ini, awal alam semesta bukan titik kosong tanpa definisi, tetapi masih memiliki struktur ruang waktu yang tetap terkontrol. Kemudian Roger Penrose menawarkan pendekatan lain melalui Conformal Cyclic Cosmology atau CCC. Dalam gagasan ini, alam semesta tidak hanya terjadi sekali, tetapi melalui siklus panjang yang disebut aion. Satu era kosmik yang berakhir saat energi semesta menipis, lalu berubah menjadi era berikutnya. Penrose bahkan mengusulkan bahwa jejak dari aion sebelumnya mungkin masih tersisa sebagai pola lingkaran halus pada radiasi CMB. Meski masih kontroversial, teori ini menunjukkan kemungkinan bahwa alam semesta tidak bermula dari ketiadaan, tetapi dari tahap sebelum yang mendahului Big Bang. Disinilah masalah besar muncul, karena tidak satu pun dari teori tersebut memberikan jawaban final. Setiap model menawarkan gambaran berbeda tentang kondisi sebelum Big Bang, namun semuanya berakhir pada kesimpulan yang sama. Ada proses yang lebih dalam daripada yang selama ini diperkirakan. Alam semesta terlihat jauh lebih rumit daripada sekadar dimulai dari ketiadaan. Seakan ada tahap lain yang bekerja di balik layar, namun masih berada di luar jangkauan fisika modern. Para ilmuwan melihat bahwa akar persoalannya terletak pada ketidaksesuaian antara dua pilar besar fisika modern, relativitas umum dan mekanika kuantum. Keduanya bekerja dengan sempurna, tetapi di wilayah yang berbeda. Relativitas memetakan ruang waktu dan gravitasi pada skala kosmik. Sementara mekanika kuantum mengatur perilaku partikel dalam skala subatom.
Dan untuk menjelaskan fase awal alam semesta, dua kerangka ini dipaksa bertemu. Dan di titik itulah keduanya saling bertabrakan. Hingga sekarang, belum ada satu teori pun yang mampu menyatukan keduanya secara mulus. Dalam Islam, muncul argumen filosofis yang menanggapi temuan ini. Argumen kosmologi kalam atau ilmu kalam menyatakan bahwa segala sesuatu yang mulai ada harus memiliki sebab, dan karena alam semesta memiliki awal, maka terdapat penyebab transenden di luar ruang dan waktu. Sebagian pihak menafsirkan ini sebagai indikasi keberadaan Tuhan sebagai Sang Pencipta. Namun banyak ilmuwan berpendapat bahwa meskipun pertanyaan tersebut sah secara filosofis, sains belum memiliki data untuk menarik kesimpulan teologis. Pada titik ini, penjelasan ilmiah dan refleksi spiritual tidak saling bertentangan. Keduanya justru menandai batas pengetahuan manusia tentang asal-usul kosmos. Ketika penelitian bergerak ke depan, teknologi mulai membuka kemungkinan baru. Detektor gelombang gravitasi generasi berikutnya, instrumen yang jauh lebih sensitif, diperkirakan mampu menangkap riak ruang waktu yang mungkin terjadi, bahkan sebelum CMB terbentuk. Jika berhasil, sinyal ini dapat memberi petunjuk apakah skenario seperti Big Bounce atau multiverse benar terjadi. Namun, fisika juga memiliki batas fundamental yang mungkin membuat kita tidak pernah mengetahui secara pasti apa yang terjadi sebelum Big Bang. Meski begitu, riset gravitasi kuantum tetap berlanjut, dengan harapan suatu hari kondisi awal semesta dapat dipahami lebih jelas. Dan pada akhirnya, pertanyaan tentang apa yang ada sebelum Big Bang bukan lagi sekadar pencarian ilmiah, tetapi juga cermin bagi umat manusia. Kita hidup di alam semesta yang memiliki awal, dan sejauh ini penelitian menunjukkan bahwa awal menyimpan sesuatu yang tidak dapat dijelaskan hanya dengan persamaan fisika. Pertanyaannya kini bukan hanya bagaimana alam semesta dimulai, tetapi mengapa ia ada sama sekali. Dan ketika pertanyaan itu diajukan, pertemuan antara sains dan keyakinan tidak terhindarkan. Bukan karena salah satunya harus memenangkan perdebatan, tetapi karena keduanya berada di garis pertemuan antara rasa ingin tahu manusia dan batas pengetahuannya.